Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembicaraan kita mengenai topik yaitu apa yang paling dibenci atau apa yang membuat Allah murka gitu, pada seseorang gitu, atau kepada suatu kelompok gitu, atau kepada umat ini gitu. Kita tahu bahwa kalau secara kelompok mungkin Allah benci sama Yahudi, sama Nasrani gitu. Yahudi karena dia telah membunuh banyak para nabi dan berbuat zalim gitu. Orang Nasrani memperanakkan Tuhan gitu. Dan orang-orang Islam yang munafik, yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya gitu. Dan yang membuat Allah benci, seperti yang ada dalam Al-Quran, kita mengatakan sesuatu yang tidak kita perbuat gitu. Nah, ada sesuatu yang jarang diketahui banyak orang gitu, yaitu kalau ini tidak saya sampaikan, maka ini akan menjadi bala bagi diri saya sendiri gitu. Yaitu adalah kita mengumpat takdir Allah gitu. Jadi Allah itu maha sempurna gitu. Maha sempurna sifat, perbuatan dan keindahannya, zatnya gitu. Tidak ada yang tidak sempurna gitu dari takdir-takdir Allah itu. Kita sering melihat seseorang, kelompok atau siapapun gitu, ketika Allah takdirkan dia mendapatkan cobaan, ditakdirkan bangkrut, ditakdirkan banyak utang, ditakdirkan melarat, ditakdirkan cacat, ditakdirkan tidak punya anak, tidak punya istri gitu, atau punya istri tapi tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Dan banyak hal gitu, takdir-takdir yang membuat seseorang itu hina atau jatuh harga dirinya di hadapan manusia gitu. Dan manusia memandang rendah seseorang gitu. Dan ketika manusia memandang rendah seseorang atau orang lain gitu, itu berarti dia merasa dirinya lebih mulia gitu. Dan kemudian timbullah cacian, hinaan dari dia gitu, kepada manusia itu, kepada seseorang itu gitu. Nah, Allah itu menakdirkan sesuatu sesuai dengan takaran, sesuai dengan kehendaknya, sesuai sekehendak hati Allah ini gitu. Jadi ketika kita melihat seseorang, ada orang yang ditakdirkan tidak punya anak, atau sulit mendapatkan istri, atau sulit mendapatkan suami, sulit mendapatkan jodoh, atau mempunyai anak yang terlahir cacat, atau orang itu sial gitu dalam hidupnya gitu. Dan banyak sekali takdir-takdir yang membuat kita sengaja nggak sengaja mengumpat gitu. Nah, inilah salah satu yang paling dibenci oleh Allah gitu. Mungkin dulu waktu kecil atau beranjak dewasa, bahkan kita saat membersamai orang tua, kita pernah mengumpat masakan orang tua kita enggak enak atau gimana gitu. Nah, itu kita sama orang tua gitu. Bagaimana kita dengan Allah, bagaimana kita dengan makhluk-makhluk lain gitu. Nah, apa yang dijadikan, apa yang digariskan, apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak perlu kita umpat, kita caci maki gitu. Ada orang ditakdirkan seperti mengalami cobaan-cobaan hidup itu. Itu Allah yang ingin seperti itu gitu. Jadi takdir-takdir Allah yang kita umpat, kita caci maki, itulah yang bikin Allah murka, marah pada kita gitu. Jadi orang itu sedang diuji oleh Allah gitu, malah kita umpat, kita caci maki gitu. Nah, jangankan Allah gitu, kita sesama makhluk Allah aja gitu. Misalnya kita bekerja gitu, lalu hasil kerja kita dicaci maki orang, dicaci maki sama bos kita gitu. Atau ada seorang istri dicaci maki masakan anda oleh suami anda, oleh anak anda, gimana rasanya gitu? Sakit hati enggak gitu? Nah, seperti itulah Allah gitu. Jadi saat orang tua masakannya dicaci maki sama anaknya gitu,
dicaci maki masakannya oleh suaminya gitu. Bagaimana rasanya gitu. Nah, seperti itulah Allah gitu. Bahkan jauh di atas itu gitu. Jadi kalau saya gambarkan seperti itu Allah, sebenarnya kalimat ini kurang sopan. Tapi itulah bentuk tajalliyatnya gitu. Bahwa takdir-takdir apapun yang menimpa seseorang atau menimpa kita gitu, kita umpat, kita caci maki gitu, itu sama dengan mencaci maki Allah gitu. Makanya Allah marah gitu. Nah, dan karma buntut, kalau dalam agama sebelah ada yang bentuk karma, kalau dalam Islam ada hukum sebab akibat tabur tuai gitu, atau bentuk dosa gitu. Kadang kita pikul di dunia gitu. Kenapa anak cucu kita dilahirkan cacat gitu? Karena kita dulu, kalau kita mau mengkoreksi diri, karena kita dulu suka mencaci maki orang. Kenapa takdir kita jelek? Mungkin salah satu penyebabnya itu kita pernah mencaci maki orang tanpa sengaja dan tidak sengaja. Dan untuk menghapus dosa ini kita beristighfar, kita coba ingat-ingat lagi gitu. Siapa yang pernah kita caci maki gitu? Mungkin paling terdekat itu orang tua kita gitu. Kita pernah dulu mencaci maki orang tua kita karena masakan yang gak enak gitu. Nah, ini kita perlu tobatkan gitu. Dan bisa jadi orang tua kita udah tiada gitu. Kita perlu beristighfar pada Allah gitu, agar dosa ini diampuni oleh Allah gitu. Dan banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mencaci maki takdir Allah terhadap orang yang sulit dapat pasangan gitu. Kalau dia laki-laki kita bilang bujang lapuk, kalau dia perempuan kita bilang perawan tua gitu. Dasar enggak laku gitu. Lalu orang jatuh miskin, kita caci maki, kita ketawakan gitu. Itu sama artinya kita mencaci maki perbuatan Allah. Lalu ada orang yang kena sial bertubi-tubi gitu. Lalu kita ketawakan gitu. Seolah-olah kita adalah manusia paling mulia, paling hoki gitu. Paling bahagia, sementara orang lain sengsara semua gitu. Nah, inilah adab kita terhadap Allah gitu. Apapun takdir Allah, apapun perbuatan Allah itu kita lihat saja, kita pahami gitu. Apa maksud Allah menjadikan ini seperti ini? Apa hikmah di balik semua ini gitu. Dan ketika kita sudah menyadari ini adalah salah satu hijab yang tidak diketahui oleh banyak orang, jarang dibahas oleh para ustadz, para ulama gitu. Dan ketika kita sadar tahu dengan hal ini, maka kita mohon ampunlah kepada Allah agar dosa kita mencaci maki, mengumpat takdir-takdir Allah baik yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada orang lain. Kita istighfar mohon ampun kepada Allah agar dosa kita ini diampuni oleh Allah. Dan paling sial dan paling buruk adalah kita tidak sengaja mengumpat mencaci maki para kekasih Allah. Anda ingat gitu bahwa saya juga bukan wali dan bukan kekasih Allah gitu. Tapi saya akan berusaha menempuh jalan itu gitu. Dan ketika seseorang sudah ditakdirkan menjadi kekasih Allah, Anda mencaci maki dia, siap-siap saja Allah akan memerangi Anda gitu. Dan bisa jadi saat orang itu punya energi positif gitu, hijab dia dibuka, tidak ada batas hijab dia dengan Allah. Saat Anda mencaci maki dia, maka caci makian itu akan kembali pada diri Anda. Seperti yang dilakukan Presiden Amerika, Anda lihat Donald Trump, dia mencaci maki Nabi Muhammad seorang pedofilia. Sekarang Allah buktikan siapa yang sebenarnya pedofilia itu. Ternyata dia yang pedofilia gitu. Nah, bukankah Allah itu bersifat khairul makidin, sebaik-baik pembuat makar gitu. Jadi sebelum Anda mencaci maki seseorang, caci makilah diri Anda yang sering lupa kepada Allah gitu. Bahwa apapun yang ada pada diri kita ini, takdir-takdir gitu, apa yang kita dapatkan, semua itu pemberian Allah. Jadi jangan sombong gitu. Kita dijadikan ganteng, dijadikan cantik, dijadikan kaya, punya harta banyak, sawah, ladang, mobil, rumah bagus, kayak istana gitu, punya istri banyak, cantik gitu. Jangan bangga dulu gitu, gampang gitu kalau Allah mau ngambil gitu. Jadi yang paling menyakitkan itu adalah saat Anda semuanya diambil secara serentak oleh Allah gitu. Bagaimana rasanya? Itu sakitnya minta ampun gitu. Suami Anda diambil, anak Anda diambil, harta Anda diambil gitu. Nah, begitulah cara Allah marah pada kita gitu. Allah kalau sudah marah, sudah murka gitu,
apapun gitu yang bakal dia tuju gitu. Semuanya bakal hancur gitu. Anda lihat aja orang lagi marah gitu, lagi ngamuk gitu. Semua yang di dekat dia dihancurkan gitu. Seperti itulah tajaliat bentuk Allah gitu kalau lagi marah gitu. Jadi ilmu makrifat seperti ini tidak kita temukan di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama. Hanya dikasih Allah, Allah turunkan melalui kalbu-kalbu para ulama, para wali dan para kekasihnya yang Allah pilih gitu. Bagaimana kekasih itu menangkap sir-sirnya gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pahami bahwa setelah kita paham ini, kita berusaha menjadi manusia lebih baik, bisa memahami Allah dan bisa selalu istiqamah mencintainya. Sekian pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.